Teman-teman seminaris yang terkasih, baiklah sebelum kita memulaikan ibadah Prapaskah yang pertama ini, untuk itu marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan. Puji syukur nomor 490. Dulu Yesus berpuasa. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Teman-teman seminaris yang terkasih, kini kita memasuki masa Prapaskah. Inilah masa untuk menyiapkan diri, bertobat, dan membangun hidup baru bersama Kristus yang bangkit. Selama 6 minggu kita akan mendalami bersama tema APP tahun 2021 ini. Ekonomi solidaritas, membangun ekonomi yang berbela rasa. Kita mau menata kehidupan beriman kita agar semakin searah dengan hidup Yesus yang mau solider dengan kita demi keselamatan kita. Ada 3 nilai yang mau dicapai di masa Prapaskah ini, yaitu yang pertama, pertobatan. Penyadaran, pembaharuan pikiran, hati dan spirit, perubahan cara pandang pribadi, dan komunitas agar lebih solider dengan sesama. Yang kedua, solidaritas. Adanya gerakan yang sama dan bersama, ada pelibatan sesama yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pemberdayaan. Pembaharuan dan pembangunan hidup manusia yang makin solider, baik dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pribadi dan bersama. Di minggu pertama ini, kita mendalami tema Yesus, dasar solidaritas. Kalau kita mau solider, itu karena Yesus sendiri sudah lebih dahulu solider dengan kita. Dia yang Allah mau menjadi manusia, bahkan sampai menderita dan wafat di salib untuk menebus dosa kita. Kebangkitannya telah memulihkan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil hari ini, kita belajar dari solidaritas Yesus yang mau senasib dengan kita dalam lapar dan haus, dalam penggodaan dan ancaman, tapi dia keluar sebagai pemenang, lalu dilayani oleh para malaikat dan mewartakan kerajaan Allah. Demikianlah solidaritas Yesus yang membawa perubahan dan kemenangan demi tegaknya kerajaan Allah. Masa Prapaskah tahun ini, kita mau bertobat untuk membangun komunitas ekonomi yang berbela rasa atau solider. Tujuannya bukan untuk menderita bersama. Tujuannya adalah menang bersama Yesus untuk membawa kesejahteraan bagi tiap pribadi dan bersama-sama melalui kerelaan berkorban, saling membantu, puasa dan pantang kita. Karena itu, puasa dan pantang serta APP kita adalah bentuk solidaritas kita bagi sesama dalam kesatuan dengan solidaritas Yesus untuk memulihkan martabat mulia anak-anak Allah, mewujudkan kesejahteraan hidupnya, dan membangun kerajaan Allah. Gerak pertobatan ini kita lalui dengan bantuan metode appreciative inquiry, melalui refleksi pengalaman yang bertumpu pada teks kitab suci, untuk menemukan kekuatan atau discovery dan mengobarkan cita-cita pembaharuan atau dream menuju rekonsiliasi atau pertobatan dalam rangka menemukan jalan Kristiani untuk pembangunan ekonomi yang berbela rasa atau desain, lalu menentukan aksi konkret dan terukur, delivery atau destiny, dan semuanya dirayakan baik dalam ibadat bersama, terutama dalam Ekaristi, dan diajar dalam katekisasi.
Marilah kita berdoa doa pembuka. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau menginginkan kami untuk hidup sejahtera. Kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang kami alami selama ini, atas kesehatan dan kesegaran hidup beriman kami. Semangatilah kami untuk berbelah rasa dengan sesama demi kesejahteraan hidup bersama. Kurniakanlah kepekaan hati dalam melihat kesulitan yang dialami saudara kami, dan gerakkanlah hati dan kehendak kami untuk tanggap membantu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kita masuk pada pendalaman tema. Teman-teman seminaris yang terkasih, mari kita mendalami tema Yesus, dasar solidaritas kita, dengan pendekatan apresiatif inquiry melalui 4 langkah. Yang pertama, discovery atau penemuan. Yang kedua, dream atau impian. Yang ketiga, desain atau rancangan. Dan yang keempat, destiny atau menentukan kegiatan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu discovery. Mari kita ingat pengalaman kita tentang puasa dan solidaritas. Apa kekuatan dan nilainya? Untuk itu, diberikan kesempatan kepada teman-teman seminaris. Mungkin ada yang boleh men-sharingkan diri. Ya, diberikan kesempatan kepada saudara Francisco Rumondor untuk men-sharingkan diri. Terima kasih atas kesempatan. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman hidup saya sesuai dengan tema, yaitu Yesus, dasar solidaritas. Bisa dibilang waktu di seminari, saya adalah tukang pangkas rambut teman. Setiap harinya saya dapat memangkas 2 atau 3 rambut teman saya. Dalam memangkas, saya mengenakan biaya untuk teman-teman saya. Biaya tersebut saya gunakan untuk perawatan mesin. Dan kadangkala jika mesin itu rusak, saya membeli mesin baru. Dan biaya lainnya saya gunakan untuk kepentingan berasrama saya. Beberapa bulan lalu, ketika saya saat berjalan, ada seorang teman yang datang menghampiri saya. Ia meminta tolong kepada saya untuk memangkas rambutnya, tetapi ia tidak memiliki uang. Dan dengan refleks yang sangat cepat, saya pun menjawab, "Oh, tidak apa-apa, nanti saya gunting. Nggak perlu dibayar." Mengapa hal ini saya lakukan? Karena saya pun banyak kali mengalami yang namanya krisis ekonomi. Dalam mengalami krisis ekonomi ini, apalagi dalam kehidupan berasrama, itu sungguh sangat sulit. Dan juga kadang-kali kita malu untuk meminta kepada teman kita. Maka dari itu, karena saya telah berpengalaman dalam dunia krisis ekonomi, maka saya menjadi lebih peka lagi terhadap teman-teman yang sedang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Jadi itulah pengalaman saya tentang Yesus, dasar solidaritas. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudari terkasih. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Francisco Rumondor yang telah bersharing tentang pengalaman hidup. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada teman-teman seminaris yang lain. Apabila mungkin ada yang ingin men-sharingkan diri, kami persilakan. Pada saudara Christian Pontoan, kami persilakan. Terima kasih.
teman-teman seminaris. Saya memiliki pengalaman di dalam nilai rohani saya, yaitu ada satu keluarga yang memiliki kekurangan dalam ekonomi mereka. Dan karena kekurangan ini, mereka menjadi malu untuk bergaul, menjadi jarang untuk pergi mengikuti ibadah wilayah rohani dan kegiatan-kegiatan di wilayah rohani lainnya. Akhirnya kami pun sebagai anggota wilayah rohani berkumpul di ibadah rutinitas hari Selasa dan membicarakan tentang keluarga ini. Akhirnya kami pun sepakat untuk mengumpulkan dana per keluarga seikhlasnya sebagai bentuk solidaritas kita wilayah rohani kepada keluarga tersebut dan membantu mereka. Sekian kiranya pengalaman dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Christian Pontoan yang telah men-sharingkan diri tentang pengalaman hidupnya. Selanjutnya diberikan kesempatan yang terakhir pada bagian discovery ini untuk teman-teman seminaris kalian. Apabila mungkin ada yang ingin men-sharingkan diri, kami persilakan. Kepada saudara Christopher Rononowo, kami persilakan. Teman-teman seminaris yang terkasih, dengan tema kita sebagai Yesus dasar solidaritas, saya memiliki pengalaman dalam keluarga saya, di mana kedua orang tua saya sangat sibuk di rumah. Saya sebagai anak ingin membantu kedua orang tua saya, walaupun cuma hal kecil, misalnya menyapu rumah kalau sudah kotor, menyapu halaman. Kalau bisa ikut orang tua, ikut ayah ke kebun, membantu ayah saya membersihkan kebun, dan hal-hal lain yang bisa saya lakukan akan saya bantu orang tua saya agar bisa meringankan beban pekerjaan orang tua. Itulah yang menjadi rasa solidaritas saya kepada keluarga. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Christopher Rononowo yang telah men-sharingkan diri. Jadi kita sudah mendengarkan sharing yang telah disampaikan oleh teman-teman seminaris kita tadi. Jadi dalam sharing tadi, mereka telah menceritakan pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka solidar terhadap orang lain, baik secara pribadi, keluarga, atau wilayah rohani. Dan kesimpulannya adalah kita juga tidak harus solidar sama manusia, tetapi kita juga harus belajar kepada Tuhan, bagaimana Tuhan Allah yang sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, yaitu Dia membantu kami, menolong dan setia kepada kita. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu dream. Jadi pada bagian dream ini, bagaimanakah kita dapat mencita-citakan atau impian kita agar bisa terlaksana dengan baik? Maka dari itu, marilah kita mendengarkan impian atau cita-cita dari masing-masing seminaris yang ingin menceritakannya. Kami persilakan. Ya, kami persilakan kepada saudara Francisco Rumondor untuk bisa menceritakan apa yang ia harapkan. Jadi terima kasih. Jadi harapan saya atau mimpi saya ke depannya, saya ingin saya dan teman-teman saya lebih peka lagi terhadap teman-teman yang membutuhkan bantuan. Dan juga saya berharap ketika saya dan teman-teman saya membantu teman yang membutuhkan bantuan, kita itu bukan merasa hebat, tetapi kita merasa lebih nyaman dengan apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, kita harus senang dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Francisco Rumondor yang telah menceritakan
harapan, dan cita-cita yang ia impikan. Selanjutnya diberikan kesempatan lagi kepada teman-teman seminaris. Apabila ada yang ingin menceritakan, dan persilakan. Silakan kepada saudara Christian Pontoan, dan persilakan. Terima kasih. Saya mempunyai harapan di dalam umat wilayah rohani itu memiliki keterbukaan antara satu dengan yang lain, dan tidak perlu merasa malu untuk mengungkapkan kekurangan atau masalah di dalam keluarga kita. Agar jika ada keluarga yang memiliki kekurangan, mau itu dalam segi ekonomi atau lainnya, bisa dibantu oleh seluruh umat wilayah rohani yang ada. Sekian harapan saya untuk wilayah rohani. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Christian Pontoan yang telah menceritakan harapan atau cita-cita yang ia harapkan. Selanjutnya diberikan kesempatan yang terakhir pada salah satu seminaris, atau mungkin apabila mungkin ingin menceritakan harapan yang ia impikan, dan persilakan. Diberikan kesempatan kepada saudara Christopher Rononowo untuk menceritakan harapan atau cita-cita yang ia impikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memiliki harapan supaya saya bisa lebih peka lagi dalam melihat kalau orang tua saya sedang sibuk. Mungkin saya bisa membantu, walaupun cuma sedikit, saya tetap akan melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Christopher Rononowo yang telah menceritakan harapan atau cita-cita yang ia impikan. Jadi, kita sudah mendengarkan cerita atau harapan atau impian dari masing-masing seminaris yang telah mereka ceritakan tadi. Jadi pada bagian dream ini kita juga harus secara bersama-sama meraih cita-cita dengan penuh semangat agar bisa tercapai dengan sangat baik dan menjadi sukses untuk kedepannya. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu desain. Bagaimanakah kita bisa menyusun langkah-langkah itu agar bisa terlaksana dengan baik? Maka dari itu, marilah kita mendengarkan cerita atau langkah-langkah dari masing-masing seminaris untuk bisa menceritakan apa yang mereka susun agar bisa tercapai. Diberikan kesempatan. Ya, diberikan kesempatan kepada saudara Francisco Romondor untuk menceritakan apakah langkah-langkah yang ia sudah susun. Terima kasih atas kesempatan. Jadi rencana saya untuk menggapai cita-cita saya tadi adalah saya berencana untuk membuat suatu video atau film pendek yang isinya bercerita tentang suatu teman yang sedang merasa kesulitan atau berada dalam krisis ekonomi. Video ini dibuat agar para penonton, terutama siswa-siswi, dapat memahami apa yang dirasakan oleh teman mereka. Maka dari itu, setelah menonton video itu, maka mereka akan lebih peka lagi terhadap teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Francisco Romondor yang telah menceritakan apa yang ia telah susun dan direncanakan agar mimpinya dapat menjadi kenyataan. Selanjutnya diberikan kesempatan lagi kepada teman-teman seminaris apabila atau mungkin ingin menceritakan apa langkah-langkah yang telah ia susun. Ya, diberikan kesempatan kepada saudara Christian Pontoan
untuk menceritakan apa yang telah ia susun untuk kedepannya. Terima kasih. Dalam mewujudkan harapan saya tadi, saya berencana untuk pengurus-pengurus di wilayah rohani itu berkunjung ke rumah-rumah keluarga dan mengadakan sharing antara keluarga kepada pengurus wilayah rohani agar masalah-masalah dalam keluarga dapat diketahui dan dibantu oleh pengurus wilayah rohani tersebut. Sekian langkah saya untuk mewujudkan harapan saya tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christian Pontoan yang telah menceritakan apa langkah-langkah yang ia susun untuk kedepannya. Selanjutnya diberi kesempatan yang terakhir untuk para seminaris. Ya, diberikan kesempatan kepada Christopher Rondonowo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cara saya untuk mewujudkan impian saya tadi adalah saya harus lebih peka lagi melihat orang tua saya yang sedang kesusahan dengan pekerjaan mereka. Dan saya harus membantu mereka walaupun tanpa disuruh. Saya harus melakukan pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christopher Rondonowo. Jadi kita sudah mendengarkan cerita atau langkah-langkah yang telah mereka susun untuk kedepannya agar bisa tercapai dengan baik dan sukses. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu destiny. Jadi sekarang apa aksi kita sebagai gerakan bersama? Untuk itu marilah kita mendengarkan kembali kepada salah satu seminaris untuk bisa menceritakan apa yang ia rencanakan secara bersama-sama untuk kedepannya. Diberikan kesempatan kepada Saudara Francisco Rumondor. Silakan. Jadi terima kasih. Jadi yang menjadi aksi saya bersama dengan teman-teman saya adalah karena kami para seminaris telah diliburkan, maka kami selama di rumah wajib masuk gereja misa harian dan misa mingguan. Dan juga setiap akhir pekan kami mengadakan evaluasi dan labor di paroki kami. Hal ini sungguh sangat baik dilakukan, karena dengan kita melakukan ini maka kita akan lebih terbiasa lagi dalam hidup berasrama. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Francisco Rumondor yang telah menyatakan gerakan bersama untuk kedepannya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Saudara Christian Pontoan. Terima kasih. Jadi sebagai bentuk gerakan saya bersama keluarga, kami menyisihkan sedikit uang jajan kami setiap hari untuk membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, terlebih di saat pandemi seperti ini. Sekian gerakan saya bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christian Pontoan. Selanjutnya diberikan kesempatan yang terakhir kepada salah satu seminaris. Ya, diberikan kesempatan kepada Saudara Christopher Rondonowo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi gerakan saya dan keluarga saya yaitu membantu tetangga yang kelihatannya kekurangan makanan, dan kami mengambil makanan yang lebih dan memberikan kepada tetangga kami yang kelihatannya kekurangan makanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christopher Rondonowo. Teman-teman seminaris yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita masuk pada doa umat.
Mari kita doakan segala rencana kita untuk pembaharuan baik pribadi, keluarga, pun umat kita, dan juga gerakan kerasulan kita. Marilah kita berdoa untuk para pemimpin gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada para pemimpin gereja, dan juga berikanlah berkat pada para pemimpin gereja, agar para pemimpin gereja lebih solidar lagi dengan umatnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Kiranya para pemimpin masyarakat selalu lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam memimpin masyarakatnya, terlebih dalam situasi pandemi seperti ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang hadir di tempat ini. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami yang hadir di tempat ini. Berkatilah kekuatan jasmani dan rohani kami, agar kami senantiasa terberkati dan terlindungi, terutama pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa-doa yang telah kami panjatkan tadi dengan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Silakan duduk. Lagu selingan puji syukur nomor 383. Aku datang padamu. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Yesus Kristus, Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami untuk berpuasa agar lebih bersatu dengan Bapa dan lebih solider dengan sesama. Kami telah berkomitmen secara pribadi dan komunitas basis gereja ini untuk membangun kembali kemauan untuk berpantang dan berpuasa, serta sikap solider dengan sesama. Bantulah kami ya Tuhan, agar boleh menjadi Rasul-Mu yang setia dalam berpantang dan berpuasa, serta bangga dan solidaritas, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati segala rencana, usaha, dan tugas perutusan kita, melindungi kita terhadap segala yang jahat, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Lagu penutup. Puji syukur nomor 481. Hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Dan layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya